Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Nah adik-adik, kakak seneng banget nih hari ini bisa ketemu adik-adik lagi di dalam IMPA pada hari ini. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya? Kita masih belajar dari rumah, kita masih bermain dari rumah, bahkan kita beribadah masih dari rumah. Tapi kakak harap adik-adik semua masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah. Yuk sebelum masuk ke dalam ibadah, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, kita bersaat teduh sejenak. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Yuk kita bersaat teduh. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena dari malam hingga pada pagi hari ini Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh melindungi kami dalam istirahat kami. Tuhan, saat ini kami akan beribadah, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada kami melalui kakak Layan pada hari ini. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 4. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Anes mau ajak kita semua untuk lipat tangan dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau sudah memberkati sampai saat ini. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu ya Bapa, biar Tuhan yang pimpin dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hati kami, pikiran kami boleh dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh dapat menjadi rema, boleh dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami sampai kami dewasa nanti Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, pembacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian bunyinya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya semua ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman minggu pagi ini. Adik-adik, hari Minggu ini adalah hari yang istimewa. Kenapa? Karena hari Minggu ini kita merayakan hari Pentakosta. Ada yang tahu nggak hari Pentakosta itu apa? Ya, hari Pentakosta adalah hari di mana kita memperingati turunnya Roh Kudus ke bumi. Nah, Kak Anes punya video cerita. Begini ceritanya adik-adik. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka.
Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Ya, demikian ceritanya adik-adik. Luar biasa ya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang sama juga ada pada diri kita, orang-orang percaya sekarang ini. Roh Kudus menjaga dan menyertai kita orang-orang percaya, juga mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, supaya kita bertobat dan membimbing kita untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Jadi kita nggak perlu takut adik-adik karena Roh Kudus yang menyertai kita. Kalau Roh Kudus berkata dalam hati kita untuk bersikap baik, kita juga harus taat. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita untuk berdoa, membaca Alkitab, atau beribadah, kita juga harus taat melakukannya. Jangan lupa adik-adik, kita punya tugas sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil. Kita bisa bercerita tentang Yesus kepada semua orang, menasihati orang yang berbuat jahat supaya nggak jahat lagi, mengajak teman atau saudara kita untuk ikut impa, mengingatkan mama papa untuk ikut ibadah, dan lain-lain. Itu semua tugas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang menolak atau marah ketika kita ingatkan, nggak apa-apa adik-adik, kita nggak perlu marah kepada mereka. Tetapi kita harus tetap mengasihi mereka. Nah, adik-adik pasti bisa melakukan tugas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus karena Roh Kudus akan menolong kita. Selamat Hari Pentakosta adik-adik. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yuk, dengan sikap yang baik dan benar, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah dan kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami dan ingatkanlah kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan kami boleh mengingat dan melakukan setiap apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan seluruh staf jajarannya agar boleh memimpin bangsa ini dengan adil, dengan baik, dan bijaksana Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga berdoa untuk bangsa ini, ya Tuhan. Bangsa ini, Kau tahu Tuhan, masih dalam kondisi pandemi karena virus COVID-19. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati dan memulihkan bangsa Indonesia agar kami boleh terbebas dari pandemi dan juga boleh hidup kembali dengan normal ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama juga di GPI Bekaris. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini, dan juga terutama GPI Bekaris dalam setiap gerak layan kami ya Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap pelayanan kami, agar kami boleh menjadi terang, menjadi garam bagi seluruh masyarakat di sekitar kami Tuhan, agar kami boleh menjadi contoh dan kami boleh menjadi pembawa damai bagi di sekitar kami Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati teman-teman kami agar mereka boleh pulih kembali, boleh sembuh kembali ya Tuhan, sehingga mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Mereka boleh bermain, mereka boleh belajar, dan boleh beribadah dengan tubuh yang sehat. Apabila juga ya Tuhan, ada orang tua atau saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus mau memulihkan dan memberkati agar mereka boleh sembuh juga ya Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, saat ini kami mohon untuk sertailah kami dan keluarga kami Tuhan. Jauhkanlah kami, lindungilah kami dari segala penyakit dan segala virus-virus yang jahat di luar sana ya Tuhan, agar kami boleh selalu terlindungi, selalu sehat dalam lindungan Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan Yesus kami satukan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lebih aman
Ya, adik-adik, kita sudah sampai ke akhir ibadah. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan tibalah kita untuk mengakhiri ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik bersama-sama untuk kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan sudah boleh pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan yang sudah memberkati kami pada saat kami menaikkan pujian. Tuhan yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu melalui firman yang telah kami baca. Biarlah firman-Mu ini boleh dapat menjadi penolong dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan juga yang pimpin dan memberkati kami untuk seluruh kegiatan kami selama 1 minggu ke depan. Tuhan yang memberkati sekolah online kami, Tuhan yang memberkati segala aktivitas kami, Tuhan yang mau memberkati kesehatan kami. Inilah kami ya Bapa, kami memserahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa